Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Nur Nafia. Di sini nanti bisa dicek di playlist dengan judul materi mengajar kecerdasan buatan. Jadi untuk semester ini saya mengajar mata kuliah kecerdasan buatan dan pengolahan citra digital. Untuk yang kecerdasan buatan di sini sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait teknik pencarian terbimbing yaitu buzzword search, kasusnya yaitu puzzle. Nah, buku yang saya pakai acuan untuk ngajar itu dari Bapak Sutoyo dengan judul bukunya adalah Kecerdasan Buatan ini. Ini saya dulu waktu belinya itu nggak ada uang, jadi saya fotokopi dari perpustakaan. Nah ini, nah di buku ini itu ada kasus terkait tikus ya. Jadi kalau disampaikan kalimat lengkapnya yaitu seperti ini penjelasannya. Jadi ada puzzle ukurannya 8x8, hampir sama seperti kasus yang sudah saya sampaikan di playlist ini ya. Kemudian cuma bedanya yang ini ukuran 8x8. Nah, di situ ada robot beserta makanan ya. Di sini robot tikus ditugaskan untuk memakan seluruh keju. Robot itu berjalan dari sudut kiri atas dan berjalan ke sudut kanan bawah. Jadi berjalan sesuai arahnya. Nah ini hanya ada 4 arah, yaitu kanan saya singkat R, ke kiri saya singkat L, ke atas saya singkat U, dan ke bawah saya singkat D. Terus robot itu akan mengunjungi setiap kotak dan akan memakan yang ada di kotak itu. Misalnya ada keju ya dimakan. Terus rutenya disuruh mencari, jadi disuruh mencari pergeserannya ya. Kalau saya menyelesaikan, saya selesaikan seperti ini. Jadi caranya adalah ya ini, anggap tikus itu saya singkat T, terus makanan saya singkat M. Nah ini persis sudah ukuran 8x8. Nah caranya yaitu melakukan pergeseran. Nah itu kita buat sebanyak mungkin kombinasinya. Kalau kita membuat dalam bentuk tree nggak muat nanti. Nah saya akhirnya membuatnya seperti ini ya. Nah ini, terus ini saya coba perkiraan jumlah kombinasinya. Kombinasi itu berarti pergeseran-pergeseran yang mungkin akan terjadi ya. Nah di sini kalau saya pakai, karena kotaknya total itu jumlahnya 64 dan banyaknya ini ukurannya itu 8 ya, saya coba kayak gini. Oh enggak mungkin kalau jumlah kombinasinya sekian. Nah terus saya coba lagi, oh jumlah makanannya ini ada 10. Saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kemungkinan kombinasinya ada 210. Jadi kalau kita disuruh membuat kombinasi ya kemungkinan ada segitu. Kenapa kok 4? Karena pergeserannya hanya ada 4, yaitu left, R, right ya, up, bahasa Inggris saya kurang bagus, maaf, up, down. Nah dari keempat itu kemungkinan ini 210 ya. Kalau ini mungkin ya terjadi kombinasi. Nah saya baru sampai 6. Jadi caranya itu boleh ditulis kayak gini. Misal ini down, kemudian right, ya reknya 2 kali. Jadi T itu tikusnya bergerak, hanya ada 4 ya, nggak boleh mojok, nggak boleh, hanya bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ada 4. Nah di situ down, right misalkan. Terus saya lakukan down, kemudian right. Ini kalau di Excel enak, kalau nanti sama akan secara otomatis muncul ya. Kemudian down, kemudian up, kemudian down, kok up sih, habis right, down, kemudian right. Nah ini habis dari sini terus ke turun, kemudian ke sini, ke sini. Nah kemudian down, terus left, kemudian right, terus
right. Right-nya berapa kali kita hitung? Dari sini 1, 2, 3. Right-nya 3 kali. Terus up. Up-nya 3 kali juga. 1, 2, 3. Itu caranya membuat sebanyak mungkin pergeseran. Nah, gimana cara memberikan solusi yang optimal? Solusi yang optimal adalah melakukan pergeseran yang paling minimum. Jadi kita cek jumlah langkahnya. Jumlah langkahnya berarti jumlah pergeserannya itu paling minimum berapa. Kayak gitu. Nah, kalau sudah ketemu nilai, nanti ya, misal kalau ini misalkan saya hanya sampai 7 ya, nanti yang paling minimum berarti 24 langkahnya. Ya, berarti ini yang dipilih yang nomor 2 pilihannya. Terus ini down 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus left. Nah, ini kita hitung berapa. Ya, kita cross check lagi ya. Ini left. Ya, leftnya 2 kali. Terus down 1, 2, 3, 4, 5. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini tadi right 1, 2. Kemudian ini up 1, 2, 3. Kemudian right 1, 2, 3. Terus balik. Kemudian down tadi. Oke, udah. Kita hitung jumlahnya. Pergeserannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Totalnya ada 26. Nah, ini berdasarkan yang sudah saya coba membuat pergeseran-pergeseran, kombinasinya ini kombinasi yang pertama, kedua, ketiga, ternyata yang paling minimum ini baru saya coba ini. Saya menemukan 7 kombinasi. Nanti sebenarnya masih banyak ya. Cuma untuk saat ini dari 1 sampai 7 ini yang paling kecil jumlah pergeserannya atau langkah-langkahnya itu 24. Kalau nanti mau nyoba silahkan. Nanti sudah saya share kok Google Drive ini ada di Google Drive. Nah, di sini saya share semuanya, saya share di Google Drive ini, bisa dicoba. Ya, ini buku saya ambil dari Bapak Sutoyo. Ya. Bukunya saya ambil dari Bapak Sutoyo ini. Ya. Terus terkait teknik pencarian nanti bisa dicek, ada kok gambar seperti ini tikus ya. Terus sebenarnya yang menjadi dasar untuk menyelesaikan kalau kasus-kasus seperti ini ya, intinya adalah kita memahami cara menyelesaikannya dan apa yang mau kita cari kayak gitu. Jadi dasar utamanya adalah ini ya, apa yang dicari atau intinya mau melakukan apa. Melakukan apa. Nah, misal di sini ternyata adalah mencari pergeseran. Jadi kalau dulu ada permainan ya, saya masih kecil itu masih tahu ada kotak gitu, terus ada angka bisa digeser-geser. Nah, yang 0 itu adalah ruangan kosong, terus disuruh menyusun. Intinya harus disusun seperti ini. Jadi tetap harus tahu apa initial state-nya, awalnya. Atau initial state sama goal-nya. Yang diharapkan apa? Goal atau tujuannya. Nah, terus harus tahu juga, oh gimana ya caranya agar bisa mencapai goal-nya. Berarti caranya adalah digeser. Nah, pergeseran itu hanya ada 4. Left, right, up, down. Jadi ini saya singkat ya. Jadi gimana caranya ya? Anggap ini adalah level 0. Nah, level 0. Ini kita anggap mana yang jumlah kotak yang benar. Ternyata jumlah kotak yang benar itu hanya angka 1 sama 3. Nah, berarti ini jumlah kotak yang benar adalah 2. Terus ini caranya bisa mencapai itu harus dibuat dalam bentuk tree dulu. Tujuannya tree itu untuk membuat
membuat kemungkinan pergeseran ini apa, pergeseran ini apa. Jadi tree-nya itu tujuannya untuk membuat pergeseran ini seperti apa, nanti pergeseran ini seperti apa. Seperti itu, jadi tujuannya. Sehingga harus tahu perkiraan nanti mana yang kita pilih untuk dibuat induk berikutnya. Jadi induk itu parent, ya. Terus di sini berarti dibuat tree, berarti tree itu ada level. Anggap ini sebagai level 0, itu berarti nilai awalnya, apa inisial state-nya. Kemudian kita lakukan pergeseran. Oh, kalau saya lakukan pergeseran di sini, ini ya, angka 0. Jadi 0 itu dianggap ruangan kosong, yang bisa bergeser berarti angka 2, 3, 1 sampai 8 itu. Nah, berarti ini bisa bergeser mana aja. Ya, mulai dari left. Nah, kalau left berarti ini saya anggap kotakannya. Nah, ini berarti kalau dilakukan left berarti ini 2, 3, 0, 1, 4, 6, 7, 5, 8. Jumlah yang benar berapa? Tinggal 1 karena 3-nya berubah. Oh maaf, ini 6 benar ya, posisi 6. Oh berarti ini jumlahnya 3. Berarti ini maaf. Nah, ini 3, ini jadi 2. Yang benar ini dicari. Jadi kalau kita belajar matrik itu tahu indeks. Indeks itu mana? Kalau saya nulis 1,1. Nah, kayak gini. 1,1 berarti ini nilainya. Nah, yang saya kasih titik. Terus value-nya, oh berarti nilainya 1. Itu harus tahu matrik kayak gitu. Kalau sama nggak paham matriknya ya susah nanti. Saya jelaskan sampai apapun ya. Kalau dasarnya nggak ngerti ya susah memahamkan gitu. Terus ini kalau left, kalau misalkan saya lakukan right, jadi ini turunannya ya, kemungkinan kalau saya geser ini hasilnya ini. Jadi membuat tree-nya tujuannya itu untuk kemungkinan oh ini loh kalau digeser ini. Nah ini jadi 0, 2, 3 kan digeser right ya, 1, 4, 6, 7, 5, 8. Sehingga ini bisa dianggap bahwa oh ini yang benar jadi 2, 3, 1 2, 3, 6, 7. Berarti total yang benar adalah 4. Terus saya lakukan up. Up itu nilainya yang bergeser ya, makanya up itu berarti naik. Angka 4 naik, berarti ini 2, 4, 3, 1, 0, 6, 7, 5, 8. Nah, ini yang benar berapa? Oh, yang benar adalah 3. Berhubung dari level 1, ini kan semuanya level 1, dari sini sampai, dari kiri sampai ini. Sehingga kita harus milih yang nilai heuristiknya tertinggi. Oh, nilai heuristik tertinggi itu ini. Berarti ini kemungkinan yang bisa melakukan apa? Hanya ada satu pilihannya, yaitu up saja. Kenapa? Karena ya nggak boleh mengembalikan seperti awal, nggak boleh kayak gitu. Jadi ini hanya up, berarti ini 1, 2, 3, 0, 4, 6, 7, 5, 8. Terus jumlah heuristiknya karena hanya ada satu pilihan tok ini, berarti nilai heuristiknya adalah 5. Terus ini level 2. Terus ini saya turunkan lagi. Berarti yang bisa dilakukan apa? Up dan left, yaitu ini up. Nanti kalau nggak mau saya taruh di sampingnya ya. Nah, ini 1, 2, 3, 7, ini up ya, 4, 6, 0, 5, 8. Nilai heuristik yang benar berapa? 4. Kalau saya lakukan left, berarti ini 1, 2, 3, ini 4, 0, 6, ruangan kosongnya di sini, 7, 5, 8. Nah, berarti ini jumlah yang benar berapa? Jumlah yang benar 3, 2, 1, 4, 7, 6. Berarti totalnya ada 6. Nah, dari level 3 yang paling tinggi nilai heuristiknya adalah di sini. Berarti ini sebagai induk. Nah, ini kita turunkan. Anggap ini di level berikutnya ya, karena line-nya nggak muat. Jadi, anggap ini saya pindah ke sini. Jadi,
Ini tetap nggak boleh ada garis panah ya. Kalau tree itu nggak boleh garis panah. Jadi ini murni garis sebagai, oh ini induknya. Nah ini sebagai level berikutnya. Nah ini pilihannya ada berapa? Ada up, down, left. Jadi bisa, misalkan saya lakukan left, ini hasilnya. Satu, 2, 3, 4, 6, 0, 7, 5, 8. Nilai heuristik yang benar berapa? 5. Terus misalkan saya lakukan up, nah, pilihannya ada up, down. Satu, 0, 3, maaf, up itu 5 naik. Ini, maaf, ini tetap 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 8. Ini di total, oh jumlah yang benar adalah 7. Terus satunya lagi, pilihan berikutnya adalah down. Kalau kita lakukan pergeseran down, jadi membuat tree-nya itu untuk membuat suatu kemungkinan ini loh, kalau geser ini hasilnya apa, hasilnya apa. Ini kalau down berarti ini 1, 0, 3, 4, 2, 6, 7, 5, 8. Nah, dari sini maka nilai heuristik yang benar berapa? Oh, di sini nilai heuristik yang benar adalah 5. Nah, dalam ini satu level ya, ini berarti semuanya level 4. Nah, di level 4 berarti yang dipilih mana? Yang tertinggi nilai heuristiknya. Oh, berarti 7 ini. 7 bisa ke kiri, bisa ke kanan. Berarti saya buat, kalau bergeser ke kiri, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Oh, nilai heuristiknya 8. Kalau ini saya lakukan right, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 7, 8. Jumlah heuristik yang benar berapa? 6. Nah, kelihatan bahwa ini sudah mencapai goal, berarti sudah nilai heuristik tertinggi sudah tercapai. Ini 8 kan sudah mencapai goalnya. Berarti gimana pergeserannya untuk mencapai goalnya? Cara bergesernya agar menuju goal yaitu apa? Mulai dari right, up, terus ini tadi yang sebagai induk, berarti left, kemudian up, kemudian left. Nah, inilah hasilnya. Kalau kita coba ya silakan. Oh, ini dilakukan right 2. Oke, ini ya. 2 bergerak. Kemudian nolnya kan di sini. Berarti up, benar. Kemudian left, benar. Ini bergeser. Kemudian up. Kemudian left. Selesai. Itu cara menyelesaikannya. Jadi, setiap kasus teknik pencarian harus tahu cara merepresentasikan apa yang mau dicapai, atau tahu goalnya, terus gimana kondisi awalnya tadi, terus gimana cara mencapai tersebut. Berarti harus apa? Oh, kalau tema traveling problem ya, traveling sales problem, itu kan kita harus menghitung jarak, misalkan kalau kondisi terbimbing. Jadi kasus itu bisa berbeda cara merepresentasikan, cara menyelesaikannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.